Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara dalam ibadah minggu kita pagi hari ini. Hari ini saudara kita sudah masuk dalam minggu akhir tahun gerejawi saudara, atau yang biasa kita sebut hari untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan menikmati persekutuan dengan kebenaran firman Tuhan dalam minggu kita hari ini. Yang kiranya Tuhan dapat menolong kita, menyertai dan memimpin kita, sehingga kebenaran ini boleh memberkati hidup kita hari ini. Saya percaya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36. Saudara bisa mempersiapkan Alkitab saudara untuk kita bisa baca bersama. Ayat ini saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku."
dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kiranya dapat memberkati kita dalam minggu kita pada hari ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah penghakiman terakhir, panghukuman diari parpudi dalam bahasa Batak. Lewat tema ini sebenarnya saudaraku, kita sedang diajak untuk memahami bahwa setiap kehidupan yang kita jalani di dunia ini saat ini, dan segala sesuatu yang kita perbuat pun di dalam kehidupan kita selalu memiliki konsekuensi kekekalan, ya, yaitu bahwa suatu kelak kita akan diperhadapkan kepada sebuah pengadilan, tahta penghakiman, pengadilan Kristus, dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan ini baik atau tidak baik adanya. Ini penting saudara, berbicara tentang penghakiman, kita akan diadili benar atau bersalah, terhukum atau dibebaskan. Ketika kita melihat konteks Matius 25 ini, sebenarnya pembacaan kita hari ini, hal ini berada dalam konteks khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, saudara. Dimana kalau kita baca ayat sebelumnya, itu diawali dengan peristiwa Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Dikatakan ketika Yesus datang kembali, maka semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa, semua kaum dan bahasa akan dikumpulkan di hadapan Dia yang adalah Raja di atas segala raja, yang datang dengan segala kemuliaannya. Lalu setiap orang, dikatakan saudara, akan dipisahkan dan dikumpulkan ke tempat di mana mereka ditentukan untuk itu, saudara. Itu dia. Jadi akan ada dua tempat besar. Tempat orang nantinya di hadapan Tuhan, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ini menjadi sebuah pergumulan besar bagi setiap kita yang menjalani kehidupan saat ini. Akan kemanakah kita kelak? Dalam bahasa Batak dikatakan tudia hodung mate ho. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sebenarnya, bagaimanakah Tuhan mengelompokkan setiap orang itu menjadi dua kelompok? Ya, ada yang dikatakan kelompok domba, ada yang dikatakan juga kelompok kambing. Apa dasar pemisahan sebenarnya yang dilakukan Tuhan kepada kedua orang ini? Tuhan Yesus sendiri berkata, saudara, bahwa orang-orang yang di kelompok domba itu telah memberi Tuhan makan, ketika ia lapar, dan seterusnya kita baca tadi. Memberi Tuhan minum ketika ia haus, memberi Tuhan tumpangan ketika ia menjadi seorang yang asing, memberi Tuhan pakaian ketika ia telanjang, melawat Tuhan ketika ia sakit, dan menjenguk Tuhan ketika ia berada dalam penjara, dan seterusnya. Ayat 35 dan 36. Sementara orang di kelompok kambing itu justru melakukan hal yang sebaliknya. Melihat Tuhan lapar tapi tidak diberi makan, haus tidak diberi minum, dan seterusnya, saudaraku. Jadi jelas bahwa yang membedakan setiap orang kelak di hadapan Tuhan adalah apa yang kita lakukan sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan atau tidak. Apakah kita melakukan sungguh-sungguh keyakinan kita di hadapan Tuhan atau tidak. Ini yang sangat menentukan, saudara. Karena setiap pohon, kalau kita lihat sini, saudaraku, kita lihat setiap pohon akan kelihatan itu dari buahnya. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, buah apa yang kita hasilkan akan sangat menentukan di mana kita kelak di hadapan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita adalah orang percaya, apakah buah hidup kita telah menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Jika iya, berarti kita akan ditempatkan di sisi kanannya. Tetapi jika tidak, kita akan rela ditempatkan di tempat yaitu sisi kirinya, domba atau kambing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan bahwa akhir-akhir ini, saudara, telah banyak orang percaya yang kurang memahami tanggung jawab kehidupannya sebagai orang percaya di dunia ini. Sudah begitu banyak orang percaya yang melalaikan tanggung jawabnya. Namun lewat khotbah kita hari ini, saudara, kita kembali diingatkan bahwa setiap kita mempunyai tanggung jawab.
Ada tanggung jawab orang percaya dalam melakukan segala sesuatu yang baik, sebagaimana kita telah terlebih dahulu menerima yang baik daripada Tuhan. Kita telah menerima kebaikan Tuhan, yaitu kebaikan yang tulus, yang tidak menuntut balas. Ini yang penting saudara. Kita dituntut untuk selalu melakukan perbuatan baik tanpa harus menuntut sesuatu balas dari apa yang kita lakukan. Dia mau supaya kita juga dapat melakukan kebaikan yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Jadilah setiap pribadi yang memahami makna perbuatan baik Tuhan. Selanjutnya kita akan melanjutkan perbuatan baik itu untuk semua orang yang merindukan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kita diingatkan saudara supaya kita tidak jemu berbuat apa yang baik dan jangan melihat muka kalau kita mau melakukan yang baik. Tetapi baiklah setiap perbuatan baik kita itu, kita perbuat itu seperti untuk Tuhan dikatakan, bukan untuk manusia. Sebab Tuhanlah yang menilai setiap yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan itu. Apakah itu sungguh-sungguh baik? Apakah itu sungguh-sungguh berkenan kepadanya atau tidak? Bukan penilaian manusia saudara yang kita harapkan dari perbuatan baik yang kita lakukan itu. Pertanyaan yang perlu kita renungkan di sini adalah, apakah hubungan perbuatan baik yang kita lakukan dengan penghakiman terakhir yang akan kita terima dari Tuhan? Tentu kita harus juga bisa memahami untuk menjawab pertanyaan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan menjadi pembelajaran bagi kita tentunya saudara. Apa hubungannya sinkronisasi perbuatan baik kita itu dengan penghakiman yang akan kita terima kelak di hadapan Tuhan? Ada beberapa hal yang perlu kita belajar dari kebenaran firman hari ini. Yang pertama, Tuhan akan memberi upah kebahagiaan bagi orang yang melakukan hal yang baik. Ini penting saudara, sinkronisasi. Kalau memang kita benar-benar berbuat baik, maka upah kebaikan kita juga yang akan kita terima. Itu yang dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab jika sudah tiba waktunya, engkau akan menerima upahnya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan hanya menyediakan dua tempat bagi manusia itu kelak, yaitu di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Tentu tempat yang di sebelah kanannya itu saudara, yaitu tempat yang menggambarkan sesuatu kebahagiaan, kesenangan, sukacita. Tetapi tempat yang ada di sebelah kiri Tuhan dikatakan adalah tempat yang penuh dengan kesusahan dan juga tempat yang penuh dengan penderitaan, penghukuman. Ya, itu yang kita lihat di sana. Khotbah kita hari ini mulai dari sebuah nasihat perumpamaan tentang hamba yang diberi kepercayaan untuk mengelola talenta yang dipercayakan oleh tuannya kepada masing-masing hamba tersebut. Setelah tuannya itu kembali saudara, kita lihat di situ mereka dituntut pertanggungjawaban, dan ternyata memang dari setiap hamba itu mereka memberi pertanggungjawaban. Tetapi kita lihat ada ditemukan ada hamba yang baik dan ada hamba yang setia, dan karena mereka mampu mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, apa yang diberikan Tuhan kepadanya, ya, maka mereka mendapatkan upah yang baik. Tetapi ada hamba yang tidak baik, ada yang jahat dikatakan, yaitu hamba yang tidak mampu mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan yang diberikan kepadanya. Akhirnya hamba yang jahat itu pun terhukum di hadapan tuannya, dari tuannya saudara. Lalu tuannya itu memuji hamba yang baik itu karena perbuatan baiknya tentunya saudara, dan menghukum hamba yang jahat itu karena perbuatan yang tidak baik yang dia lakukan. Itulah yang dapat kita lihat juga dalam ayat yang 34 yang sudah kita baca tadi. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Puji Tuhan saudara, sesungguhnya ada sebuah pengharapan besar bagi setiap kita kelak, bahwa sesungguhnya kerajaan itu telah disediakan bagi kita. Ini menjadi motivasi untuk kita tetap kuat menjalani kehidupan ini, bahwa kelak kita akan memiliki sebuah tempat yang memuliakan kita, kerajaan yang telah disediakan oleh Bapa kita kepada kita, sehingga Tuhan akan memberi upah kebahagiaan bagi orang melakukan hal-hal yang baik, yang bisa dipercaya oleh Tuhan
mempertanggungjawabkan setiap pemberian anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara, ada pengharapan kekal yang akan kita dapatkan dari Tuhan, kebahagiaan kekal dalam kerajaan Allah. Yang kedua, sinkronisasi di sini yang perlu kita pelajari adalah karena itu selagi masih ada kesempatan, setialah berbuat baik. Ini semua berbicara tentang perbuatan baik, saudara. Kalau kita lihat, engkau lihat aku lapar, haus, seterusnya kau lakukan untukku, dikatakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, saudara, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu yang dikatakan Paulus dalam Galatia 6 ayat 9. Tentu kita harus bisa menangkap nilai dari sebuah ungkapan kebenaran disampaikan oleh Paulus ini. Kalau kita jemu, pada akhirnya kita jemu, atau pada akhirnya kita menyerah, kita tidak mendapatkan upah. Tetapi kalau kita tetap setia berbuat baik, maka dikatakan kita akan menuai upah dari perbuatan baik kita itu. Maka setialah berbuat baik. Orang bijak berkata, saudara, tidak masalah seberapa lama kita hidup di dunia ini. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita hidup, itulah yang perlu kita pikirkan. Itu yang disampaikan oleh ungkapan orang bijak. Tuhan mau supaya kita mempergunakan setiap waktu, setiap kesempatan kita untuk selalu setia berbuat baik. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada kita, dan Dia selalu berbuat baik kepada kita. Tuhan tidak pernah berbuat yang tidak baik kepada saya dan saudara. Karena kita tahu, saudara, segala perbuatan baik kita di hadapan Tuhan tidak akan pernah itu sia-sia. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Itu yang menarik, saudara. Tidak ada yang sia-sia. Kita bersyukur untuk itu. Setialah berbuat baik. Apapun keadaannya, situasi apapun yang sedang menerpa hidup kita, selagi masih ada kesempatan, selalulah berbuat baik, saudara. Karena jika tiba waktunya, kita akan menuai. Karena memang tidak ada jerih payah dalam Tuhan yang sia-sia. Memang keselamatan ada di dalam nama Yesus. Tetapi keselamatan itu bukan untuk kita simpan sendiri, saudara. Orang yang telah diselamatkan dan menerima kasih Tuhan juga harus menjadi saluran kasih dan saluran berkat keselamatan terhadap sesamanya. Jadi inti berbuat baik di sini adalah bagaimana kebaikan Tuhan telah menyelamatkan kita. Demikian hendaknya hati kita dipenuhi oleh semangat kebaikan itu untuk menuntun orang juga kepada kebaikan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Apakah kita merasa bahwa kita adalah orang yang sudah dikasih Tuhan? Apakah kita merasa bahwa kita orang yang sungguh-sungguh telah diampuni Tuhan? Maka jika iya, tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk berdiam diri, untuk menahan anugerah keselamatan itu bagi diri kita sendiri. Tuhan mau supaya setiap orang yang sudah diselamatkan menjadi saluran kasih yang bisa menuntun orang kepada keselamatan. Itu yang diharapkan. Dan ayat lain juga dikatakan, saudara, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Jadi benar-benar bahwa selagi masih ada kesempatan, rajinlah berbuat baik. Lakukanlah yang baik. Karena tidak ada perbuatan baik yang sia-sia di hadapan Tuhan. Semua akan diperhitungkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atas anugerah Allah, atas perbuatan baik Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Itu yang kita perhatikan di situ, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, jangan menganggap sepele orang-orang kecil, karena Tuhan juga ada untuk mereka. Ini yang ketiga, ini pun penting untuk kita pahami dari ungkapan Yesus tadi. Yang kamu lakukan kepada saudara-saudaraku yang kecil ini, engkau melakukannya untukku. Para hamba Tuhan yang setia itu merasa bahwa pujian yang diberikan oleh Tuhannya sepertinya tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan itu. Sebabnya mereka berkata kepada raja itu, bila manakah kami melakukan yang kamu katakan itu, Tuhan? Seperti itu kira-kira pertanyaan kita bisa lihat di ayat 37 sampai 39. Tetapi raja itu berkata kepada hamba-hamba yang setia itu, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 40, saudara.
Ungkapan ini sesungguhnya mengingatkan kita supaya jangan pernah menganggap remeh, menganggap rendah orang-orang yang kecil, saudara. Jangan, saudara. Jangan menganggap remeh siapapun dia, walaupun penampilannya sepertinya sederhana, miskin, lemah, ya. Tetapi kita bisa lihat di sini, yang kita lakukan justru kepada orang-orang seperti itulah yang berharga di mata Tuhan. Itu yang ingin kita perhatikan. Kalaupun kita melihat selalu ada orang-orang miskin dan kecil di antara kita, tidak kebetulan mereka ada di tengah-tengah kita, saudara. Tidak kebetulan. Terkadang mereka itu diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah kita sebagai jalan untuk memperkenalkan dirinya juga kepada kita, bahwa dia ada juga untuk orang kecil. Dia yang besar menjadi kecil supaya kita juga besar. Dia yang mulia, dia menjadi hina supaya kita mulia, saudara. Itu yang penting bagi kita. Dia Allah tetapi dia menjadi manusia supaya kita bisa dibawa berdamai dengan Allah, dan seterusnya. Tuhan ada di tengah-tengah kita sebagai jalan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Dengan cara-cara perkara-perkara kecil seperti itu, jangan menyepelekannya. Karena justru lewat perkara-perkara kecil itulah kita sering tersandung. Ya, bukan dengan batu besar orang tersandung. Tersandungnya orang itu seringkali justru karena menginjak-injak, mengabaikan batu-batu kerikil kecil. Dia terantuk dan tersandung. Kehidupan kekristenan kita juga seringkali tersandung dengan hal-hal seperti ini, yang terlalu menganggap remeh orang-orang kecil, orang-orang hina, orang-orang miskin yang ada sekeliling kita. Sementara saya katakan tadi, sesungguhnya itu diizinkan Tuhan supaya kita bisa sungguh-sungguh melihat Tuhan di dalam kehidupan real kita setiap hari, di mana Tuhan yang mulia itu menjadi hina supaya kita diangkat dalam kemuliaannya. Itu yang perlu. Dia Tuhan yang kaya dengan segala kekayaan kemuliaannya, menjadi miskin supaya kita diperkaya dalam segala kemurahan. Itu yang kita lihat, saudara. Jadi apa yang kita lakukan kepada mereka, sesungguhnya kita sedang melakukannya juga untuk Tuhan. Mulai hari ini, saudara, jangan pernah menganggap sepele, menganggap rendah, menganggap remeh orang-orang yang kita tahu itu miskin ataupun kecil di antara kita. Tetapi coba melihat bahwa ada sinar Kristus yang sedang mengalir di tengah-tengah mereka, yang harus kita respon supaya kita juga boleh sungguh-sungguh mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan, kasih, juga berkat Tuhan, saudara. Itu yang saya sampaikan di sini. Kesimpulan penutup bagi kita hari ini, saudara, kita masuk dalam minggu akhir tahun gereja. Tuhan sedang memperlengkapi kita untuk dapat melihat perjalanan kehidupan kita kembali. Juga Tuhan sedang membawa kita untuk mengintrospeksi diri kita dan perjalanan yang sudah kita lalui selama 1 tahun ini, saudara. Sudah seberapa banyakkah kita memahami bahwa kita ada di muka bumi ini untuk sebuah misi dan visi Tuhan. Kita diselamatkan supaya lewat kehidupan kita ada banyak orang yang diselamatkan. Kita dikuatkan supaya lewat kehidupan kita ada banyak orang-orang yang lemah bisa dikuatkan oleh Tuhan. Mari, saudara, di dalam kesempatan ini kita diberi oleh Tuhan waktu untuk mengintrospeksi diri kita. Sepanjang 1 tahun dalam tahun gerejawi ini, sudah seberapa banyak kita memahami maksud rencana Tuhan? Sudah berapa banyak kita melakukan itu dalam kehidupan kita? Juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ternyata segala sesuatu itu akan berakhir juga. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan. Jangan tunggu hari esok, apa yang bisa kau lakukan hari ini, lakukan dengan segera. Jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan hari ini, belajarlah untuk selalu berbuat baik. Ya, karena waktu ini pun akan berlalu. Hari ini segera akan berlalu, saudara. Jika Tuhan masih memberikan kita sedetik waktu dalam hari ini, pergunakanlah sedetik waktu itu untuk melakukan hal yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Satu hal yang pasti, kita tidak pernah bisa kembali ke masa lalu, tetapi kita akan terus melangkah maju kepada waktu kekekalan. Segala sesuatu yang sudah lewat tidak akan pernah bisa berlalu, saudara. Apapun ceritanya. Jadi baiklah, mungkin kita tidak bisa memperbaiki hari lalu, hari yang sudah berlalu, tetapi kita masih bisa menata hari esok yang lebih baik. Ini penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bisa memahami ini. Segala sesuatu pasti berlalu. Tentu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Tetapi kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kita masih bisa menata langkah
menata diri kita untuk memperbaiki hari esok di depan kita, tentunya untuk hal yang lebih baik, saudara. Ini yang penting bagi kita. Ada tujuan yang mulia, kekekalan yang harus kita dapatkan di sana, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan. Hanya ada 2 tempat yang akan kita tuju nanti, kehidupan yang kekal atau kematian kekal. Dan sebelum kita menuju ke sana, kita akan menghadapi pertama penghakiman Kristus, penghakiman terakhir yang dikatakan, saudara. Masing-masing kita akan diperhadapkan dengan pengadilan Kristus, akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Apakah kita menjadi hamba yang baik hati, menjadi hamba yang bertanggung jawab, atau hamba yang jahat atau tidak bertanggung jawab, akan sangat menentukan nanti upah yang kita terima di hadapan Tuhan. Ketika seseorang bertanya kepada Bunda Teresia, saudara, lalu dikatakan, mengapa Anda setia melakukan pelayanan itu? Ketika Bunda Teresia melayani di Kalkuta, India, mengapa Anda setia melakukannya? Lalu Bunda Teresia menjawabnya, saudara, dikatakan, aku harus setia melakukannya ini karena mereka ini semua adalah Kristus yang menyamar di hadapanku, yang harus kukasihi dan yang harus kulayani. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah kita terpanggil juga untuk tetap setia, melakukan segala perbuatan yang baik selama kita masih ada hidup di dunia ini. Jika kita tetap setia, maka kita akan memperoleh tempat terbaik di hadapan Tuhan, memperoleh penghargaan dari Tuhan. Masuklah ke tempat yang sudah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu yang terakhir, saudara, hari ini kita juga memperingati tentang hari orang-orang di mana orang-orang saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Dalam tradisi gereja, dalam bahasa Batak dikatakan parningota dina mording. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita bahwa setiap kita pun akan meninggalkan dunia ini. Memento mori, saudara. Ingat hari kematianmu. Jadi dunia ini bukanlah sebuah kekekalan bagi kita. Kita akan berlalu dari dunia ini. Kita juga akan meninggalkan dunia ini. Mari saudara, jangan terlena di dunia ini, saudara. Mari perhatikan bahwa akan ada akhir kehidupan di dunia ini. Dan ketika semua hidup di dunia ini berakhir, kemanakah kita? Orang Batak katakan dalam pujian buku Ende, tu dia hodung mateho. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita selalu juga harus diperingatkan oleh Tuhan bahwa dunia ini bukanlah sebuah kekekalan bagi kita. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan menuju sebuah tempat, apakah itu kehidupan kekal atau kematian kekal. Memento mori, saudara. Mari dengan kesempatan indah ini kita terus diingatkan Tuhan, hidup ini akan berakhir dengan segera. Selama Tuhan masih berikan kita kesempatan, mari kita selalu berbuat baik. Selalulah berbuat baik. Karena jika kita tidak menjadi jemu, maka kita akan menuai hasil perbuatan baik kita itu, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan di tempat kekekalan, di kerajaan Allah di surga. Itulah yang saya sampaikan, saudara, dalam khotbah kita hari Tuhan kiranya menyertai juga memberkati kita sehingga kita dapat mengerti tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya selama kita di dunia ini. Ingat, saudara, dunia ini pasti berlalu dan setiap hal yang kita lakukan pun pasti berlalu. Tetapi buah dari yang kita lakukan itulah yang mengiring kita kepada kekekalan. Apakah kita akan memperoleh buah yang baik atau buah yang tidak baik? Itu yang akan kita dapatkan nanti. Akhirnya, saudara, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat memperingati minggu akhir tahun gerejawi. Tuhan kiranya menuntun kita semua dengan kebenaran ini untuk semakin memahami tanggung jawab kita sebagai orang percaya selama ada di dunia ini. Amin, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat kebenaran firman pada minggu kami hari ini. Di minggu akhir tahun gereja ini, kami diingatkan Tuhan bahwa dunia ini akan berlalu dari kami. Tetapi selama Tuhan izinkan kami ada di dunia ini, biarlah Tuhan menuntun kami supaya kami boleh mempergunakan setiap waktu kesempatan kami untuk berbuat baik. Biarlah kami menjadi hamba yang setia di hadapan-Mu, supaya kelak kami boleh menempati tempat kekekalan dalam kesenangan kebahagiaan hidup yang kekal di hadapan-Mu, ya Tuhan. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan khotbah ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan,
Yang dalam pergumulan duka cita Tuhan hiburkan mereka. Yang dalam pergumulan sakit penyakit di rumah ataupun di rumah sakit, biarlah mereka juga dikuatkan, ditolong, dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Dan masih banyak umat Tuhan yang sedang bergumul saat ini. Biarlah mereka boleh dilawat oleh Tuhan, dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap kami boleh merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh diberkati lewat khotbah ini, besar harapan kami, bantu kami saudara untuk men-share, membagikan khotbah ini saudara, supaya ada banyak orang bisa menonton dan mereka boleh diberkati Tuhan seperti saudara telah diberkati Tuhan. Dan kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat, hubungi kami saudara. Kalau saudara rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan selamat hari Minggu akhir tahun gereja. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di kesempatan lain. Shalom.